Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعد ثم أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزكم الله. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas karunia limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya kesehatan dan umur yang panjang. Senantiasa kita jadikan karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita jadikan lil taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. Kita jadikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menuntut ilmu. InsyaAllah ta'ala di kesempatan kita kali ini kita melanjutkan mempelajari sebuah ilmu, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala dari sebuah risalah dari pembatal atau penghapus amalan seseorang. Ikhwan fiddin wa akhwatu fillah rahimani rahimakumullah. Kali ini kita masuk ke dalam bab yang ketiga dari pembahasan mubtilatul a'mal, penghapus, pembatal dari pahala atau amalan seseorang. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala dalam kitabnya beliau menjelaskan beberapa amalan yang akan menghapuskan pahala. Beliau katakan yang pertama adalah al-kufur wa syirik wa radda wa nifaq. Ada 4 beliau sebutkan dari kitabnya. Yang pertama adalah kufur, yang kedua syirik, yang ketiga murtad, yang keempat adalah nifaq. I'lam ya muslim, ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah kaum muslimin wal muslimat, anna man mata wa huwa kafirun aw musyrikun aw murtadun la yasihhu. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah, atau dia mati dalam keadaan dia keluar dari agama Islam, ketahuilah bahwasanya la yasihu minhu taqarrub bi af'alil jamilah. Maka amalannya tidak akan pernah diterima Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun dalam amalannya, dalam rangka dia mendekatkan diri kepada Allah, ini dengan melakukan satu amalan yang sangat mulia di sisi Allah, dan bi af'alil jamilah. Seperti dia melakukan suatu amalan sedekah, atau dia melakukan satu amalan silaturahim. Ini semua amalan yang di dalam Islam yang kedudukannya dan pahalanya sangat besar. Atau dia melakukan suatu amalan yang mana amalan tersebut mendapatkan ridha dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah. Akan tetapi jika dia tanpa diiringi dengan mendekatkan diri kepada Allah atau dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam Islam, maka amalan tersebut tidak akan diterima Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, li'anna min syarti taqarrub an yakuna 'arifan liman yataqarrab. Oleh karena dia syarat di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, kita harus mengetahui an yakuna 'arifan liman yataqarrab. Kita harus mengetahui dengan siapa
kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, seorang muslim dia harus mengetahui dalam rangka dia mendekatkan diri kepada Allah, siapa yang dia dekati. Dia harus mengenali siapa yakni Rabbnya, agar dia tahu batasan mana amalan itu yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar seorang muslim dia mengetahui amalan apa saja yang mendapatkan ganjaran di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia harus mengetahui amalan apa saja yang dapat menghapus pahalanya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan dalam kitab Al-Usulus Salasah, yang beliau jelaskan seorang muslim hendaknya dia harus mengetahui 3 perkara. Salah satunya beliau sebutkan dengan tulisan beliau, Man Rabbuka, siapa Rabbmu. Agar kita mengetahui siapa Rabbmu, agar kita bisa mengenali siapa Rabb kita, agar kita mengetahui siapa Rabb kita dan apa saja batasan-batasan amalan yang akan diberikan ganjaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal kafiru laysa kadzalik, jadi fa'amaluhu muhbit. Tidaklah seperti orang-orang kafir yang ketika dia mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan suatu amalan, akan tetapi dia tidak mengetahui siapa Rabb yang dia dekati, siapa Rabbul Alamin, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin, jika seseorang meyakini jika dia mendekatkan dirinya kepada Allah, akan tetapi dia keluar dari agama Islam, dia melakukan kekufuran, dia melakukan kesyirikan, maka seluruh amalannya akan terhapus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan yang di dalam surat Al-Baqarah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Wa may yartaddid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, barang siapa yang dia keluar dari agamanya, yang kemudian dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, mereka seluruh amalannya yang dia kerjakan di dunia ini terhapuskan, yang nanti di akhirat kelak dia akan menjadi penghuni neraka jahanam dan dia kekal selama di dalamnya. Dan ini sebagai dalil yang dibawakan oleh Al-Mu'arif Syekh Salim bin Al-Hilali hafizahullahu ta'ala, dalil menunjukkan bahwasanya seseorang yang kafir itu amalannya, segala bentuk kebaikannya akan terhapus nanti yakni di hari kiamat kelak. Dan ini sebagai syarat seorang muslim ketika dia ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala amalannya akan diganjar oleh Allah, maka syarat yang pertama adalah dia harus yakni beragama Islam, melainkan tidak kufur terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu yang menjadi penghapus dan amalan seseorang yang kedua adalah syirik. Maka hendaknya kaum muslimin agar dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah di dalam seluruh ibadahnya. Makanya hendaknya kaum muslimin dia harus mempelajari yang namanya tauhid, agar dia bisa mengetahui batasan mana hak Allah yang harus diibadahi dan tidak boleh disekutukan. Yang kedua, ini salah satu syarat agar kita amalannya mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah, agar kita menjauhi dari perbuatan syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran pada surah At-Taubah pada ayat ke-17, "Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum fid dunya hum khalidun." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jadi tidaklah orang-orang musyrikin ini
yang mereka memakmurkan masjid-masjid Allah Tabaraka wa Ta'ala, sedangkan mereka sendiri menyaksikan dan mengakui bahwa diri-diri mereka adalah ya kufur kepada Allah. Ulaika habitat a'maluhum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan seluruh amalan mereka karena mereka telah menyekutukan Allah. Finnarihum khalidun, yang nanti di hari kiamat kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan ini yang kedua, amalan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia melakukan suatu amalan yang mendapatkan keridhaan dan mendapatkan kecintaan dari Allah, lalu amalan tersebut dia iringi dengan kesyirikan, dia melakukan kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka seluruh amalannya akan terhapus dan tidak akan mendapatkan ganjaran nanti di hari kiamat kelak. Dan dalil yang ketiga yang Syekh Saleh yakni Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mereka pun amalannya akan terhapus jika mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina kazzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mendustakan Al-Quran, wa liqa'il akhir habitat a'maluhum, yang nanti di akhirat kelak amalan mereka akan terhapus. Mereka akan mendapatkan yakni ganjaran dengan dimasukkan yakni ke dalam neraka jahanam. Dan ini balasan bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang mereka mengingkari dari Al-Quranul Karim. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, menceritakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan di kota Madinah mendapati banyak orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang mereka mengingkari dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa hujah Al-Quran, didatangkan sunnah kepada mereka, akan tetapi orang-orang munafik ini mereka mengingkari apa yang telah didatangkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika didatangkan hujjah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengingkarinya fi takdzibi ma jaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang munafik, mereka mendustakan apa yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ketika mereka melakukan suatu amalan, amalan tersebut adalah amalan yang sangat dicintai Allah, satu amalan yang mendapatkan keridhaan Allah, akan tetapi mereka mengingkari Al-Quran, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka terhapuslah seluruh amalan mereka. Maka amalan mereka akan terhapus. Maka yang dijelaskan oleh para ulama, syarat-syarat agar amalan kita mendapatkan yakni ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia meninggalkan kekufuran, dia meninggalkan kesyirikan, dan dia meninggalkan yakni kemunafikan, atau dia tetap di dalam agama Islam, tidak keluar dari agamanya. Ini akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jika saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni akan menghapuskan seluruh amalan jika hambanya dia melakukan kesyirikan kepada Allah, keluar dari agamanya, yang kemudian dia menjadi nifaq di dalam amalannya, maka hendaklah kaum muslimin dia harus mempelajari amalan-amalan yang dapat menghapuskan dari pahalanya mereka. Dia harus mempelajari dan harus mengetahui, jangan sampai amalan ibadah kita ini pahalanya terhapus, tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang siapa saja seorang hamba ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah akan tetapi diiringi dengan kesyirikan, diiringi dengan kekufuran, maka seluruh amalannya akan terhapus. Seluruh amalannya akan terhapus. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kemuliaan yang martabatnya tinggi. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lau asyraka la habita amaluhu, melakukan kesyirikan kepada Allah, maka akan terhapuslah amalannya. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sekiranya melakukan kesyirikan, maka akan terhapus seluruh amalannya. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mungkin melakukan kesyirikan atau keluar dari agamanya. Lakinnahu sallallahu alaihi wasallam la yusyrik li'uluwi martabatihi. Tidaklah mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan derajatnya yang tinggi dan martabatnya yang mulia tidak mungkin melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak mungkin, mustahil bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melakukan kesyirikan atau keluar dari agamanya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'sum, telah dijaga oleh Allah tabaraka wa taala. Ikhwani fid din wa akhwatu fillah, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan ini menunjukkan secara khusus bagi para nabi dan rasul. Jika para nabi dan rasul ketika mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, maka seluruh amalannya akan terhapus. La in asrak, la yahbatanna a'maluka wa la takunanna minal khasirin. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jika kalian mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah seluruh amalan kalian dan kalian akan mendapatkan kerugian nanti di hari kiamat. Dan ini difirmankan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan peringatan bahwasanya nabi saja jika dia melakukan kesyirikan akan terhapus amalannya, apalagi hambanya yang tidak maksum, yang tidak dijaga dari kesalahan. Jika dia melakukan kesyirikan, maka seluruh amalannya akan terhapus. Wa qala ta'ala mukhbiran 'anil rasul jami'an salawatullah alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada para nabi dan rasul agar mereka menjaga amalan mereka dan memberitahukan dan memberikan peringatan kepada kaum-kaumnya agar jangan sampai mereka melakukan suatu amal ibadah akan tetapi amal ibadah itu tidak mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan dalam surah Al-An'am, walau asyraku lahabbitu anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya kalian ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhapus apa yang kalian kerjakan. Dan ini sebagai dalil bahwasanya seseorang ketika dia melakukan kesyirikan kepada Allah, maka amalan tersebut akan terhapus dan tidak akan mendapatkan ganjaran nanti di hari kiamat kelak. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang masalah terhapusnya amalan seseorang jika dia melakukan kesyirikan, jika dia melakukan kekufuran, ini begitu banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan dalam hadisnya yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina yaumal qiyamah di yaumi la raiba fihi." Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dikumpulkan dari yang pertama sekali diciptakan dan yang terakhir kali diciptakan nanti di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa taala, yang tidak ada lagi hari yang mana diragukan oleh mereka. Nada munadin, lalu ada yang menyeru, man kana qad asyraka fi amalin amalahu lillahi ahadan fayatlubu sawabahu indahu fa innallaha aghna al-aghniya, syirik. Lalu ada yang menyeru, yang menyeru nanti di hari kiamat,
yang dia berkata, siapa yang pernah menyekutukan dalam beramal, siapa yang menyekutukan di dalam melakukan amalannya, maka seharusnya dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mintalah pahala kepadanya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika kita melakukan kesyirikan kepada Allah, yang nanti di hari kiamat mereka akan dibiarkan dan diperintahkan untuk meminta pahala kepada siapa yang mereka sekutukan. Ini Allah Tabaraka wa taala akan memberikan kepada mereka hukuman bahwasanya agar dia minta pahala kepada yang mereka sekutukan, agar dibiarkan mereka tidak mendapatkan rahmat dan tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Tabaraka wa taala. Fayambaghi ma'rifatu umuri fi hadzal bab ala wajhi al-iqtisar minha. Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita harus mengetahui dari perkara-perkara yang sangat penting yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala. Beliau menjelaskan secara ringkas ada 3, suatu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang pertama, annal ladzina matu ala kufrihim. Keadaan yang pertama ini, orang-orang yang mati dalam keadaan kekufuran mereka. Jadi mereka mati dalam keadaan kufur. Lakinnahum ammalu ba'dal umuri hamidah la yudayyi'u Allah dzalika 'alaihim. Akan tetapi ketika di masa hidupnya mereka melakukan kebaikan, maka saat itu pula Allah Subhanahu wa taala akan tidak memberikan ganjaran kepada mereka ketika di dunia. Ini keadaan yang pertama. Ada orang-orang yang mati dalam keadaan kufur, akan tetapi selama hidupnya mereka di dunia melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala bal yujazihim 'alaiha fid dunya. Allah akan balas ganjaran apa yang mereka lakukan ketika di dunia saja. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketika di dunia saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Ini disebutkan fiha wa hum fiha la yabkhusuna ulaika alladziina laysa lahum fil akhirah ila an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batil ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ini bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kufur. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ini mereka orang-orang yang menghendaki dunia. Mereka melakukan amalan untuk dunia dan perhiasannya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka balasan pekerjaan apa yang mereka lakukan di dunia. Akan tetapi nanti di akhirat kelak mereka tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah melainkan neraka jahanam, dan ini balasan mereka akan terhapus seluruh amalan mereka ketika dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keadaan yang pertama, orang yang mati dalam keadaan kufur. Akan tetapi ketika dia melakukan kebaikan ketika di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada mereka di dunia. Tidak mendapatkan ganjaran nanti di hari kiamat kelak, karena mereka apa yang mereka lakukan semata-mata yang mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah, maka Allah akan berikan di dunia saja dan tidak diberikan nanti di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seluruh hamba-Nya. Yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha la yazlimu mu'minan hasanah yu'ti biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi sedikit pun dari hamba-Nya, dari kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Dengan itu Allah berikan di dunia dan dibalas di akhirat. Ini keadaan yang pertama orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran baik di dunia dan di akhirat. Ini syarat bagi orang-orang yang beriman. Wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma 'amila biha fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah
lam yakul lahu hasanatun yujza biha. Adapun orang-orang kafir yang mereka diberikan makan kebaikan amal yang mereka kerjakan ketika di dunia, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan berpindah ketika di dunia dia dihadapkan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dan dia tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan apa yang dia telah lakukan. Ini perbedaan antara orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika dia melakukan kebaikan, jadi melakukan kebaikan di dunia, maka dia mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, setiap apa yang dilakukan oleh anak Adam, oleh orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran ketika di dunia. Dan kebahagiaan yang kedua, Allah akan berikan pahala nanti di hari kiamat kelak. Tidak seperti orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir melakukan kebaikan, melakukan suatu amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia hanya mendapatkan satu kebahagiaan saja. Allah akan berikan ganjaran di dunia saja, dan nanti di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh amalannya. Kenapa demikian? Karena dia orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan fid din wa akhwatu fillah, azakumullah. Keadaan yang kedua, ini dalam keadaan yang kedua, wa minha annal kafiru idza aslama wa mata 'ala al-iman kafarallahu anhu sayyi'atihi. Ini keadaan yang kedua, bahwasanya orang kafir apabila dia meninggalkan agamanya, lalu dia kembali dan masuk ke dalam agama Islam, lalu dia mati dalam keadaan beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh keburukan. Wa kutibat lahu hasanatihi allati jami'amaluha fi jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan suatu amalan kebaikan yang ketika dia melakukannya di masa jahiliyah. Wa bidzalika jaa'a an-nusus as-sarih anis sadiq wa masduq sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah banyak dalil menjelaskan akan hal ini. Jika seorang kafir ketika dia masuk ke dalam agama Islam, dia meninggalkan agama kekufuran dia, maka setiap amalan apa yang dia lakukan di masa jahiliyah, Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan dan memberikan ganjaran nanti di hari kiamat kelak. Sebagaimana sebuah dalil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu kataballahu lahu kulli hasanatin kana azlafaha wa mukhiyat anhu kullu sayyi'ah kana asfaraha." Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jika seorang hamba itu masuk ke dalam Islam, ini dari kafir kemudian dia masuk ke dalam Islam, lalu dia masuk ke dalam Islam, di dalam Islamnya bagus baik, maka saat itu pula seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan di masa jahiliyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan kebaikan, dan Allah akan menghapus seluruh keburukan apa yang dia lakukan di masa jahiliyah. Ini keutamaan bagi orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, yang dahulu dia masih beragama kafir, masih beragama jahiliyah, maka seluruh amalan kebaikan yang dahulu dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan dan akan diberikan ganjaran bagi mereka. Thumma kana ba'da dhalika al-qisas al-hasanatu bi'isri amsalha ila 700 di'fin was-sayyi'a bi misliha illa an yatajawazallahu anha. Maka setelah itu berlakulah ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dimana satu kebaikan akan dilipatkan 10 hingga 700 kali lipat. Adapun keburukan yang mereka tidak akan dibalas semisalnya saja, kecuali Allah akan mengampuni mereka. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dari amalannya dari 10 sampai 700 kali lipat.
jika seorang kafir dia masuk ke dalam agama Islam lalu dia meninggalkan agama kekufuran mereka, setiap kebaikan yang dia lakukan di masa jahiliyah Allah akan lipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Ini keadaan yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang-orang yang telah masuk ke dalam agama Islam dan baik di dalam Islam. Dalam hadis yang lain menyebutkan dari jalan sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayya Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fi jahiliyah min sadaqah aw ataqah aw silati rahim afiha ajrun. Ini sahabat Hakim bin Hizam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang amal saleh yang dahulu pernah aku lakukan di masa jahiliyah. Aku pernah berbuat bersedekah. Dahulu di masa jahiliyah aku pernah membebaskan seorang budak. Dahulu di masa jahiliyah aku sering bersilaturahim. Apakah di dalamnya mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kami masuk ke dalam agama Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslamta ala ma aslafta min khairin. Maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab jadi pertanyaan sahabat Hakim bin Hizam, kamu masuk ke dalam Islam, seluruh pahala kebaikan yang dulu kalian kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Subhanallah, ini salah satu keutamaan orang-orang yang ketika itu dia dalam keadaan kafir, lalu kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amalan kebaikan ketika di masa jahiliyah mereka melakukan. Dan ini banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, dia selalu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal amalan yang dia lakukan di masa jahiliyah. Kebaikan-kebaikan di masa jahiliyah apakah akan diberikan ganjaran nanti di hari kiamat kelak. Maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa amalan di masa jahiliyah, apabila amalan tersebut ini mendapatkan kebaikan, suatu amalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada mereka. Lalu hadis yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha pula, yang mana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fi jahiliyah yasilu rahim wa yut'imul masakin, fahla dzaka nafi'uhu. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an ini semasa jahiliyah dia selalu menyambung silaturahim. Ibnu Jud'an selama di masa jahiliyah dia selalu memberikan makan dari fakir miskin. Fahla dzaka nafi'uhu. Apakah setiap kebaikan yang dahulu di masa jahiliyah yang dia lakukan ini mendapatkan manfaat, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya Aisyah, innahu lam yakul yawman rabbighfirli khati'ati yawmaddin. Tidak wahai Aisyah, karena Ibnu Jud'an itu tidak pernah mengucapkan satu kalimat yang mana kalimat tersebut rabbighfirli khati'ati yawmaddin, ya Rabb ampunilah aku dari kesalahanku yawmaddin, yang nanti di hari kiamat kelak. Kenapa demikian? Fahada Abdullah ibnu Jud'an. Jadi Ibnu Jud'an alladhi kana katsira it'am hatta annahu ittakhadha li diyawfaini juhfah yarqa ilaihi bisulam. Ini Ibnu Jud'an ini dahulu di masa jahiliyah melakukan suatu amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Dia selalu memberikan makan kepada fakir miskin. Bahkan di suatu saat di musim haji, ini Ibnu Jud'an memberikan makan kepada jamaah-jamaah haji ketika itu
datang ya menunaikan ibadah haji, memberikan makan kepada mereka, akan tetapi lan yanfa'u dzalika fil akhirah, akan tetapi kebaikan-kebaikannya di akhir ya, di hari kiamat kelak mereka tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Kenapa demikian? Li'annahu mata wa huwa kafir. Karena Ibnu Jud'an mati dalam keadaan kafir. Jahadu biyaumi ba'si wan nusyur, dan dia pun mengingkari akan hari kebangkitan. Dan bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Ibnu Jud'an ini seorang yang dermawan, seseorang yang selalu memberikan makan kepada fakir miskin di masa jahiliyah, selalu memberikan makanan kepada jamaah haji ketika itu datang sedang menunaikan ibadah haji. Akan tetapi li'annahu mata wa huwa kafir, akan tetapi dia mati dalam keadaan kafir. Jahadu biyaumil ba'si wan nusyur, dan dia pun mengingkari hari kebangkitan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ganjaran kebaikan apa yang dia telah lakukan ketika di dunia. Berbeda ketika seseorang di masa jahiliyah, di masa keadaan beragama kafir, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, maka seluruh kebaikannya akan diberikan ganjaran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap apa kebaikan yang dia lakukan di masa jahiliyah, di masa kafir, ketika dia kembali kepada Islam, masuk ke dalam agama Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran apa yang dia telah lakukan. Berbeda dengan Ibnu Jud'an, ini seorang yang dermawan di masa jahiliyah, selalu memberikan makan kepada fakir miskin, akan tetapi dia mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan pernah bermanfaat amalan kebaikan apa yang dia lakukan ketika di dunia. Hadha huwal haqq alladhi tukarriru adilla asy-syar'iyyah as-sahihah al-katsirah. Syekh Salim bin Eid al-Hilali hafizahullahu taala menjelaskan, ini adalah kebenaran yang telah disebutkan dalil-dalilnya dari secara syar'iyyah, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jadi perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika dia melakukan suatu amalan ibadah, amalan saleh, maka dia akan diberikan ganjaran di dunia dan di akhirat. Adapun bagi orang-orang kafir, ketika dia melakukan suatu kebaikan, amalan yang baik, maka Allah akan memberikan ganjaran ketika di dunia saja dan tidak memberikan ganjaran nanti di hari kiamat kelak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberikan kabar bahwasanya jika ada orang kafir yang kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, maka seluruh kebaikan di masa jahiliyahnya, di masa kafirnya, maka Allah akan memberikan ganjaran nanti di hari kiamat kelak. Ini bukti Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwasanya Islamlah agama keselamatan, agama yang mendapatkan kebahagiaan. Apabila seseorang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan jahiliyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh amalan-amalan yang dia pernah lakukan. Bi khilafi idza mata ala kufrihi, apabila seorang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kekufuran, fa innahu la yanfa'u bal yuhbitu bi kufrihi, maka seluruh amalan kebaikan yang dia lakukan di masa jahiliyah, di masa hidupnya, akan terhapuskan dengan kekufuran. Berarti kekufuran ini akan menghapuskan seluruh amalan-amalan ibadah, jadi pahala seorang hamba. Ini akan dihapuskan segala amalan-amalan ibadahnya, pahalanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yujaza ala amalihi salih syar'an fid dunya. Akan tetapi seorang yang kafir, ketika dia melakukan suatu amalan baik ketika di masa hidupnya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia ganjaran di dunia saja. Fa idza alimta ayyuhal muslim, ketika kita telah mengetahui hakikat hadhil haqa'iq, dari kebenaran ini, bahwasanya jika ada seseorang muslim yang dia menisbatkan, dia mengatakan kepada seorang muslim yang lainnya, dan dia mengatakan kepada muslim yang lainnya karena seorang muslim yang dia tidak memiliki akhlak yang baik, buruk di akhlaknya, akan tetapi sesama muslim ini dia mengatakan kepada muslim yang lainnya, dan dia lebih mengatakan an-nasara wal yahud, jadi afdali min haula'i,
bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani lah yang lebih utama, yang lebih baik ketimbang dari seorang muslim yang dia tidak memiliki akhlak yang baik. Yang dimaksudkan dari perkataannya para ulama, ketika seorang muslim yang dia sudah menjadi muslim, dia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi memiliki satu kesalahan, diakibatkan karena kesalahannya dia tidak memiliki akhlak yang baik, buruk di dalam akhlaknya, tidak mencontoh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sesama muslim ini dia melontarkan perkataan, lebih baik orang Yahudi dan orang Nasrani yang dia tidak yang dia memiliki akhlak yang baik daripada seorang muslim, akan tetapi dia buruk di dalam akhlaknya. Ketahuilah kaum muslimin dan muslim rahimakumullah. Ini perkataan yang jahil, perkataan yang jahil. Kenapa demikian? Jika ada seorang muslim yang dia memiliki satu kesalahan, lalu dia lontarkan lebih baik orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, yang mereka mengatakan orang Yahudi dan Nasrani ini lebih baik daripada seorang muslim, maka ketahuilah bahwasanya seorang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dari kalangan orang kafir yang lain, dari kalangan orang-orang musyrikin, dari orang-orang majusi, kebaikan apa yang dia lakukan ketika di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala akan balas saja di dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ganjaran nanti di hari kiamat kelak. Walaupun apa yang dia lakukan di dunia begitu mulia amalannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan ganjaran sedikit pun nanti di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, ketika dia melakukan suatu kebaikan, Allah akan berikan dua, yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka kejahilan bagi orang muslim ketika dia mengatakan bahwasanya lebih baik orang kafir, yakni karena dia memiliki akhlak yang baik, bermuamalah dengan baik, daripada seorang muslim yang dia tidak memiliki akhlak dan buruk akhlaknya terhadap yakni sesama muslim atau yakni sesama manusia. Dan ini perkataan yang jahil. Ketahuilah bahwa saja ketika seseorang menisbatkan lebih baik orang kafir daripada orang muslim yang memiliki kesalahan, satu kesalahan yang tidak memiliki akhlak yang baik, maka ini kesalahan, karena seseorang akan diberikan ganjaran di dunia dan di akhirat dengan syarat dia beragama Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala menerima agama kepada selain beragama Islam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan, "Wa may yattabi' ghayra al-Islam dinah fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin." Maka barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama tersebut, maka di akhirat kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena orang-orang kafir, setiap apa yang dia lakukan kebaikan di dunia tidak akan diberikan ganjaran nanti di hari kiamat kelak, berbeda dengan orang-orang muslim. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat hendaknya dia jaga keislaman mereka. Dia jaga keislaman mereka, jangan dia campur adukan dengan kesyirikan. Jaga keislamannya, jangan sampai dia mati dalam keadaan kufur. Jaga keislamannya mereka, jangan sampai dia melakukan satu amal ibadah dan ada kemunafikan di dalam satu amalannya. Jaga jangan sampai dia keluar dari agama Islam. Maka siapa orang yang mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran nanti di hari kiamat setiap apa yang dia lakukan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini satu amalan yang dapat menghapuskan amalan, jadi pahala dari yang dia lakukan, yang disebutkan oleh Syekh yani Salim bin Id al-Hilali hafizahullah taala, yang insyaallah taala kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang, dari terhapusnya pahala seseorang. Yang berikutnya adalah akan kita bahas dan kita akan jelaskan dalam pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.